Ya, baik buat sekalian, ya kita bacakan dulu hadis dari Arba'in ini. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhar ya namanya, yang paling populer, radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian maka lakukanlah ia sekemampuan kalian. Ketika Rasul menyebut yang dilarang, ya jauhilah. Ya, dan yang diperintahkan maka kerjakanlah sesuai kemampuan. Kenapa Rasul tidak mengatakan yang dilarang tinggalkan sekemampuan? Tidak mengatakan meninggalkan larangan itu sekemampuan. Karena tidak cocok. Yang namanya larangan yang ditinggalkan saja. Ya kan? Ditinggalkan saja. Jadi tidak dikatakan sesuai kemampuan. Beda dengan melakukan perintah. Ya, kalau melakukan perintah itu kan melakukan, ya. Kalau larangan itu ya tinggal ditinggalkan saja gitu. Ya, makanya tidak dibenarkan sedikit pun orang melakukan hal yang dilarang. Nah, kecuali kalau dalam kondisi darurat, ya, ada pengecualian. Misalnya di hutan tidak ada makanan, hanya ada babi misalnya. Dalam kondisi darurat, ya, kalau tidak makan dia mati, ya, maka mau tidak mau harus makan babi ini. Nah, itu darurat. Ya, dalam kondisi darurat. Tapi kalau tidak darurat, tidak diperkenankan sama sekali. Ya, nah kalau dalam hal perintah, ya kita melakukan sesuai kemampuan. Nah, tetapi sesuai kemampuan itu, ya tentu setelah kita memaksimalkan kemampuan kita. Jadi tidak dibenarkan kan menjalankan perintah ya sesuai kemampuan, tapi dia berleha-leha, dijadikan dalil, dijadikan alasan. Ya, saya misalnya mampunya hanya 3 waktu sholat, jadi yang 2 waktu sholat tidak dikerjakan, kan sesuai kemampuan. Saum Ramadan, ya 1 bulan, saya bisanya cuma 15 hari aja lah, ya setengah bulan. Ya, apakah begitu maknanya? Kan tidak. Ya, jadi bukan seperti itu maknanya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya itu sudah sesuai kemampuannya. Jadi harus dipahami seperti itu. Tidak ada kewajiban di dalam Islam itu yang di luar kemampuan manusia, enggak ada. Itu sudah diukur. Makanya ada standar, ini yang wajib, nanti yang lebihnya itu sunnah. Nah, yang sunnah ini tidak semua orang bisa. Makanya dia sunnah sifatnya. Silakan kau mau melakukan, ya, ataupun tidak, atau bisa memilih sunnah mana yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau yang wajib ini standar, ya standar sesuai dengan kemampuan manusia, ya. Makanya Allah ya katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi melaksanakan sholat 5 waktu itu standar yang mampu dilakukan oleh manusia. Nah, makanya nanti ketika ada kelemahan-kelemahan, ya, ada penghalang-penghalang untuk bisa melakukan kewajiban yang standar ini, maka ada keringanan, ada rukhsah. Ya, nah maka ini menjadi syariat. Ya, menjadi syariat. Ya, misalnya ya, dalam hal sholat,
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Ya, jadi secara asal kewajiban salat itu dengan berdiri, ya, khususnya salat wajib. Fa ilam tastati fa qa'idan. Ya, kalau kamu tidak bisa berdiri maka sambil duduk. Fa ilam tastati fa ala janbin. Kalau tidak bisa duduk maka sambil berbaring. Nah, ini yang dimaksud dengan sesuai kemampuan. Ya, tapi kewajiban sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada orang saya tidak mampu untuk sholat, jadi saya tidak wajib sholat, tidak ada. Ya, sholat tetap dilakukan, ya, cuma disesuaikan dengan kondisi orangnya. Ya, jadi tidak diperkenankan satu kali pun sholat itu ditinggalkan. Kecuali kalau misalnya orang tuh lupa sama sekali dan nggak pernah ingat lagi, ya kan? Atau misalnya hilang akal dan sebagainya, itu sudah tidak lagi dibebani. Ya, kalaupun misalnya lupa, nah ketika ingat kan harus diganti. Ya, waktu ingat jadi harus menggantinya. Nah, itulah ya makna sesuai dengan kemampuan. Ya, hadis ini kan sebetulnya ada sebab wurudnya. Ya, khususnya memang ada kaitan dengan lanjutannya, ya. Dengan lanjutannya, yaitu dalam lanjutan Rasulullah mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Ya, sungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyak bertanya. Ya, mereka banyak bertanya, wahtilafum ala anbiyahim, dan mereka menyelisihi, ikhtilaf di sini menyelisihi para nabi mereka. Ini yang membuat mereka celaka. Ya, hadis ini muttafaq alaih, ya, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Ya, yaitu suatu ketika kejadian kisahnya itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang kewajiban haji, ya, kewajiban untuk melaksanakan haji. Ya, dalam Al-Quran kan disebut walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya, man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan bagi Allah kewajiban atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, orang yang mampu di jalannya. Nah, sebenarnya kan ayat itu, perintah itu kan jelas, laksanakanlah haji. Nah, ada seorang Arab gunung, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, afikuli amin ya Rasulullah. Ya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nah, oleh Rasul itu diabaikan itu pertanyaan dia, enggak dijawab. Ya, jadi Rasul melanjutkan, ya, pembicaraannya. Lalu orang itu nanya lagi yang kedua kali. Ya, nanya lagi sampai 3 kali. Ya, baru Rasul kemudian menanggapi. Ya, kata Rasulullah, "Lau qultu na'am la wajabat." Ya, kalau aku katakan iya, maka itu akan menjadi wajib. Jadi kalau dikatakan iya, wajibnya setiap tahun, itu akan menjadi wajib. La mastata'tum, niscaya kalian tidak akan mampu. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu kemudian Rasul mengucapkan hadis yang ini. Jadi apa yang dilarang jauhi, ya, apa yang diperintah lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, lalu kata Rasulullah, Rasul mengingatkan, ya, umat terdahulu itu dulu celaka karena banyak bertanya. Artinya hal-hal yang sudah jelas silahkan, ya, dipikirkan, diterima dan dilaksanakan. Jangan bertanya hal-hal di luar itu. Ya, kenapa nggak begini, nggak begitu? Banyak bertanya.
banyak bertanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, yang akhirnya pertanyaan itu malah mempersulit. Ya, karena memang kan dalam perintahnya ketika disuruh untuk melaksanakan haji, ya maksudnya ya sekali, karena kan haji itu memerlukan kesungguhan. Ya, perjalanan, ya bekal di perjalanan, kekuatan fisik, kendaraan, ya bahkan antrian kalau sekarang, ya sampai berapa lamanya gitu kan. Kalau wajib bagi setiap orang di setiap tahun, ya enggak akan mampu. Ya. Nah, makanya dalam hadis lain Rasul tidak menyukai, atau Allah ya dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya Allah karihalakum, membenci kalian, qila wa qala, ya berkata-kata yang tidak jelas dasarnya, sumbernya, katanya wa kasratas su'al, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Nah, ini sebagaimana juga di dalam ayat Quran, ini persis seperti di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang beriman, ya janganlah kalian bertanya tentang sesuatu, ya yang kalau sesuatu itu dijelaskan maka akan menyulitkan kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang malah membuat sulit. Ya, di mana orang yang bertanya ini bukan ingin paham, ingin jelas lalu dia ingin mengamalkan. Ya, tapi lebih kepada apa? Mencari-cari celah agar dia menghindar dari syariat itu. Seperti kata sahabat tadi, seperti orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, apakah setiap tahun ya Rasul itu ada ada pertanyaan itu mengarah kepada kalau setiap tahun ya kami nggak mampu gitu, ya kan, akan mengarah ke sana dari pertanyaan itu. Jadi dia bertanya, ya yang menganggap bahwa syariat ini tuh sulit gitu, sehingga tujuannya menghindar dari syariat ini. Ya, yang padahal syariat itu mudah untuk dilakukan. Dengan dia mempertanyakan ini itu akhirnya jadi sulit, sehingga ya dengan itu mereka meninggalkan, tidak mau melakukan. Kalau begitu sulit kami melakukannya, menghindarlah dari syariat. Ya, nah makanya jelas ya dalam ayat tadi, kalau dijelaskan justru akan membuat kalian sulit. Ya, tetapi bukan berarti tidak boleh bertanya. Justru kita juga salah satu mendapat ilmu itu dengan bertanya, fas'alu ala dzikri. Tapi pertanyaannya dengan tujuan ingin jelas dan ingin mengamalkan. Makanya di lanjutan ayat tadi kalau bertanyanya ketika Al-Quran itu diturunkan, ya kata Allah, wa in tas'alu anna hina yunazzalul Quran tubdalaku. Jadi ketika ayat itu turun atau syariat itu turun, kalau kalian bertanya ingin mengetahui kejelasan atau rincian dari pelaksanaan perintah itu, maka akan dijelaskan kepada kalian, tubdalaku. Afallahu anha, Allah mengampuni darinya. Maksudnya ya apa yang tidak Allah perintahkan atau tidak Allah larang, berarti itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Ya, sesuatu yang hal yang mubah itu. Ya. Wallahu ghafurun
Halim, ya, dan Allah Maha Pengampun, Maha lembut, ya. Nah, lalu ayat berikutnya, sungguh satu kaum, ya, telah bertanya, ya, sebelum kalian. Nah, kemudian dengan pertanyaan itu mereka menjadi kafir. Ya, dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 108 juga Allah mengatakan, anturiduna antas alu rasulaku kama su'ila Musa min qablu. Ya, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian seperti halnya Nabi Musa dahulu ditanya? Nah, ini Allah memberikan contoh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, yang dimana mereka itu banyak bertanya. Nah, salah satu contohnya adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, ya kan? Allah merintahkan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya, Allah merintahkan untuk menyembelih sapi, ya, sapi betina. Itu perintah itu kan jelas, Pak. Tinggal dilaksanakan saja. Ya udah, sapi yang mana saja gitu. Tapi mereka banyak bertanya yang akhirnya mempersulit diri, sampai beberapa kali kan di ayat itu mereka mengatakan, ya ayat itu gimana? Ya, jadi mereka menanyakan mahia apa dia? Jadi sesuatu yang sudah jelas, jadi dianggap tidak jelas. Mahia apa itu? Ya, yang seperti apa? Yang bagaimana? Sampai nanya warnanya, malaunuha. Udah dijelaskan, masih saja nanya lagi. Ya, itu akhirnya kan dijawab terus, karena mereka bertanya terus, akhirnya dijawab terus, dan itu malah menyulitkan diri mereka sendiri. Ya, nah ini sebagai pelajaran, ya, bagi kita umat Islam, karena ini merupakan pendidikan dari Allah, ya, bagi kita sebagai orang-orang beriman, bagaimana kita memiliki sikap, ya, terhadap syariat ini. Syariat ini sudah mudah, jangan dibuat sulit, ya. Nah, sehingga dengan mempersulit itu orang jadi lari dari Islam. Ya, salah satu contoh saya melaksanakan sholat itu mudah gitu, ya. Dengan pakaian apapun yang kita pakai, ketika kita ada di mana gitu, ya. Kadang-kadang orang berpikiran, ya, sholat harus pakai sarung, ya, nggak bawa sarung jadi nggak sholat. Ya, ada orang yang mempersulit diri. Ya, padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Nah, dengan kemudahan itu Allah ingin hambanya ini tidak pernah lepas, ya, dari menjalankan syariat ini. Ya, termasuk kan syariat yang paling tinggi, kan, yang paling standar, paling bawah bangunan syariat itu sholat. Yang paling tingginya jihad. Jihad itu kan yang paling berat. Dzurwah sinamil Islam, kata Rasulullah. Jihad itu adalah puncak ajaran Islam. Kenapa jihad disebut puncak ajaran Islam? Ya, karena kalau sholat yang kita korbankan apa? Waktu, ya, mengorbankan waktu, meninggalkan kesibukan pekerjaan dulu, ya, barang beberapa menit. Kita mengeluarkan zakat, yang kita korbankan apa? Harta. Ya, melaksanakan saum Ramadan, yang kita korbankan makan, minum, ya, menahan lapar gitu. Itu yang kita. Nah, tapi untuk jihad ini, berperang di jalan Allah, yang kita korbankan yang paling mahal dalam diri kita yaitu nyawa kita. Maka dia adalah puncak ajaran Islam. Ya, nah, tetapi itu juga masih dalam wilayah kemampuan manusia.